Hai, 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 kami dari kelompok satu. akan perlihatkan Pemeriksaan abdomen pada preschool. ya, simak videonya. Pembukaan. Pemerasan abdomen anak merupakan rangkaian dari pemeriksaan fisik anak secara umum, seperti pemeriksaan fisik pada toraks. Pemeriksaan fisik abdomen juga terdiri dari inspeksi atau periksa lihat, palpasi atau periksa raba, perkusi atau periksa ketuk, dan auskultasi atau periksa dengar. Persiapan alat-alat. Persiapan alat-alat yang digunakan dalam praktikum pemeriksaan abdomen pada anak yaitu ada stetoskop pediatrik yang digunakan untuk mendengar bunyi peristaltik usus. Kemudian ada botol minuman anak dan permainan anak yang berfungsi untuk menenangkan keadaan anak. Implementasi komunikasi dalam keperawatan. Memberitahu anak apa yang terjadi pada diri anak. Memberi kesempatan pada anak untuk menyentuh alat pemeriksaan yang akan digunakan. Nada suara rendah dan bicara lambat. Jika anak tidak menjawab, harus diulang lebih jelas dengan pengarahan yang sederhana. Hindarkan sikap mendesak untuk dijawab seperti kata-kata, "Jawab dong." Mengalihkan aktivitas saat komunikasi, misalnya dengan memberikan mainan saat komunikasi. Menghindari konfrontasi langsung. Jangan menyentuh anak tanpa disetujui dari anak. Bersalaman dengan anak saat memulai interaksi, karena bersalaman dengan anak merupakan cara untuk menghilangkan perasaan cemas. Mengajak anak menggambar, menulis, atau bercerita untuk menggali perasaan dan pikiran anak. Prosedur pelaksanaan. Anak yang sudah dalam keadaan berbaring, kita minta untuk membuka bagian perutnya. Kemudian, kita tentukan region pada daerah tersebut yang dibagi menjadi kuadran kanan atas, kuadran kiri bawah, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Setelah pembagian dari abdomen, kita tentukan dan proyeksi organ-organ dalam telah kita ketahui. Kita lanjut untuk melakukan tahap pemeriksaan. Inspeksi. Perut seorang anak yang tidur terlentang seharusnya tampak datar. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pada anak keadaan berdiri perut akan tampak buncit karena kulit abdomennya masih tipis. Dan anak sering mempunyai posisi lordosis dan hal tersebut normal sampai masa pubertas. Dalam keadaan berbaring, perut seorang anak juga bisa tampak membesar atau buncit secara simetris atau asimetris. Perut pada anak yang tampak buncit secara simetris, terdapat otot perut yang hipotonik atau atonik pada keadaan hipokalemia atau hipotiroid. Kemudian, inspeksi adanya penimbunan lemak dalam dinding otot perut, adanya cairan asites yang bisa menyebabkan perut anak tampak seperti perut kodok. Perut anak yang tampak buncit tetapi bersifat asimetris bisa diakibatkan karena adanya pembesaran organ-organ yang ada di dalam perut berupa tumor seperti tumor ileum, tumor ginjal, dan neuroblastoma. Kemudian,
Pada anak yang memiliki perut yang cekung, bisa diakibatkan dari kurang gizi atau malnutrisi dan dehidrasi tingkat tinggi yang diakibatkan dari diare. Kemudian, lihat gerakan dinding perut. Lihat keadaan umbilikus atau tali pusat untuk mengetahui adanya hernia umbilicalis. Lihat adanya abses yang neuroplasma pada dinding abdomen akibat hematoma. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi dengan mendengarkan bunyi peristaltik usus di 4 kuadran abdomen. Bunyi peristaltik usus yang normal akan terdengar tiap 10 sampai 30 detik. Selanjutnya, yaitu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi, perhatian anak kita alihkan dari abdomen dengan cara menyuruh anak menarik nafas. Setelah itu, kita ketuk kedua sendi lututnya. Pada anak yang menangis, bisa kita berikan dot minuman atau mainan yang sudah kita sediakan, sehingga anak menjadi tenang dan memudahkan pemeriksaan palpasi pada abdomen. Palpasi dimulai dari kiri bawah, kemudian kiri atas. Kemudian selanjutnya kanan atas dan kanan bawah. Dan apabila ada daerah yang paling nyeri, maka kita palpasi paling akhir. Palpasi bimanual dilakukan dengan 2 tangan untuk memeriksa organ dalam. Letakkan tangan kiri di pinggang kanan atau kiri pasien. Dan tangan kanan pada bagian depan dinding abdomen. Pemeriksaan Ballotman memberikan tekanan yang mendadak pada dinding abdomen dan dengan cepat tangan ditarik kembali. Amati gerakan atau pantulan abdomen. Cairan asites akan berpindah untuk sementara, sehingga massa yang membesar dalam rongga abdomen dapat terasa saat memantul. Letakkan satu tangan pada satu sisi perut pasien. Tangan yang lain mendorong atau menekan sisi perut yang berlawanan. Rasakan adanya tekanan gelombang cairan pada tangan pertama. Setelah dilakukannya pemeriksaan palpasi pada abdomen, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan perkusi. Perkusi pada anak dilakukan dengan penekanan yang lebih ringan dan ketukan yang perlahan. Perkusi dimulai dari daerah epigastrium, kemudian secara sistematis menuju ke bagian bawah abdomen. Perkusi ini secara normal akan menghasilkan suara timpani, kecuali di daerah hati dan limpa. Lalu, tempatkan telapak tangan kiri pada bagian yang akan diperkusi. Ketuk punggung jari telunjuk atau tengah tangan kiri dengan jari telunjuk atau tengah tangan kanan. Dengarkan suara yang ditimbulkan. Perkusi abdomen normal adalah timpani, hati berbunyi redup atau dullness.
Perkusi ini juga dilakukan untuk mendeteksi adanya cairan bebas atau asites dalam abdomen, yaitu dengan adanya bunyi pekak di bagian bawah perut yang nantinya akan memberikan bentuk cekung ke atas dengan bunyi timpani di atasnya. Kemudian, adanya asites juga bisa kita deteksi dengan melakukan pemeriksaan shifting dullness. Dengan cara miringkan pasien ke kanan, perkusi abdomen bagian atas dan bawah. Atas terdengar timpani dan bawah terdengar redup. Lalu, miringkan pasien pada sisi yang berlawanan, akan terdengar yang semula redup, akan berubah menjadi timpani. Setelah semua tindakan selesai dilakukan, rapikan alat-alat yang telah digunakan. Rapihkan dan berikan posisi yang nyaman pada klien. Perawat mengucapkan hamdalah, kemudian menyampaikan informasi hasil pemeriksaan pada klien atau keluarga dan mengkomunikasikan tindakan sudah selesai. Evaluasi. Klien bersih, rapih, dan nyaman. Tempat tidur rapih. Perawat mampu menyimpulkan hasil pengkajian inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Lalu, perawat mampu menyimpulkan apakah ada pembesaran organ dalam, berapa suara bising usus klien, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa follow ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa follow ya. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa